Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan standar akuntansi, audit, dan pasar modal di negara Korea Selatan dan Filipina. Adapun dari kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama saya sendiri Aziz Mahafiz, yang kedua Delia Dwi Purnamasari, yang ketiga Desti Wartini, yang keempat Sukmawati, dan yang kelima Sevita. Baiklah, materi yang pertama yaitu standar internasional negara Korea Selatan. Korea Selatan adalah sebuah negara di Asia Timur yang memiliki kekuatan ekonomi pasar yang besar dan menempati urutan ke-15 berdasarkan PDB. Korea Selatan telah mencapai rekor ekspor impor yang gemilang dengan nilai ekspornya merupakan terbesar ke-8 di dunia. Sementara nilai impornya terbesar ke-11. Selain itu, Korea Selatan juga termasuk dalam kelompok The Group of 20 Finance Minister and Central Bank Governors. Sebagai anggota dari G20, Korea Selatan telah mewajibkan semua perusahaan dan lembaga keuangan yang terdaftar untuk menggunakan IFRS dalam menyusun laporan keuangannya sejak tahun 2011. Meskipun sudah terdaftar, peraturan untuk setiap perusahaan menggunakan IFRS pada tahun 2009. Penggunaan penuh IFRS dilakukan Korea Selatan, termasuk negara yang paling banyak mengacu pada IFRS, mengingat tidak hanya perusahaan yang go public, perusahaan Freeport dan UKM pun banyak menggunakan IFRS dalam menyusun laporan keuangannya, di mana IFRS yang dianut adalah IFRS yang dipublikasikan langsung oleh IASB. Sistem hukum yang dianut Korea Selatan adalah hukum kode Eropa kontinental. Kali ini kita akan bahas tentang Filipina. Auditing PSA mengatur tanggung jawab auditor untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Ini menetapkan tanggung jawab keseluruhan auditor independen ketika melakukan audit atas laporan keuangan. Ini menetapkan tujuan keseluruhan, menjelaskan sifat dan ruang lingkup audit, wewenang dan struktur SA, dan mencangkup persyaratan yang menetapkan tanggung jawab umum auditor independen untuk membentuk opini atas laporan keuangan berdasarkan evaluasi atas kesimpulan yang diambil dari bukti audit yang diperoleh dan mengungkapkan dengan jelas pendapat tersebut melalui laporan tertulis yang juga menjelaskan dasar dari pendapat tersebut. Auditor independen wajib mengikuti program 1 hari tentang PSA ini, sehingga mereka dapat fokus dan mempelajari peningkatan kualitas bukti audit, menggunakan hasil kerja orang lain, serta melakukan komunikasi dan pelaporan untuk menekankan dialog yang terbuka dan konstruktif antar auditor dan pihak yang bertanggung jawab atas manajemen tata kelola adalah penting, dan hal-hal penting tersebut menjadi perhatian pengguna dengan cara yang jelas dan bermakna. Bursa Saham Filipina atau PSE adalah salah satu dari 2 bursa saham di Filipina. Satunya lagi adalah Philippine Daily Exchange. PSE merupakan salah satu bursa saham utama di Asia Tenggara dan juga merupakan pasar saham pertama di Asia dan yang beroperasi terlama sejak tahun 1927. PSE memiliki 2 tempat perdagangan, satu di kota Makati dan satu lagi di kota Pasig. Sistem hukum yang dianut Filipina adalah hukum pidana Anglo-Sakon. Saya akan menjelaskan tentang perangkat laporan keuangan di Filipina. Standar akuntansi yang diadopsi oleh Filipina yaitu Standar Pelaporan Keuangan Konsil atau disingkat PFRSC dan disetujui oleh Securities and Exchange Commission yang singkat SEC. The PFRSC telah membentuk Komite Filipina Interprestasi atau PIC yang mengeluarkan pedoman pelaksanaan pada PFRSC. Standar-standar ini dikenal sebagai Philippine Standar Pelaporan Keuangan atau Standar Akuntansi Filipina. Standar Filipina berlaku untuk semua entitas dengan akuntansi publik. Itu termasuk 1. Entitas dengan efeknya tercatat di pasar umum atau sedang dalam proses listing. 2. Semua lembaga keuangan termasuk bank, perusahaan asuransi, broker keamanan, dana pensiun, reksadana, dan entitas perbankan investasi. 3. Utilitas umum. 4. Entitas yang signifikan secara ekonomi lainnya. Didefinisikan sebagai total aset pada tahun 2004 setidaknya 250 juta peso atau kewajiban minimal 150 juta. Filipina telah mengadopsi semua SAK untuk tahun 2005 tanpa modifikasi. Ini setara Filipina SAK berlaku untuk semua entitas dengan akuntabilitas publik. Laporan keuangan akan mengacu pada sesuai dengan Filipina Standar Pelaporan Keuangan. Standar Akuntansi Konsil atau ASC secara resmi diluncurkan oleh Direksi Filipina Institut Akuntansi Publik atau disingkat PICPI pada tanggal 18 November 1981. Fungsi utama dari ASC adalah untuk membangun dan meningkatkan standar akuntansi yang akan berlaku umum di Filipina. Pada tahun 2006, ASC dilipat ke dalam Standar Pelaporan Keuangan Konsil atau VRSC.
Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi. Yang pertama yaitu sumber pendanaan. Filipina melakukan penjualan obligasi dalam bentuk dolar Amerika Serikat sebagai usaha meningkatkan sumber pendanaan bagi negara. Setelah Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan pengurangan stimulus, negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Asia Tenggara ini berencana menjual obligasi 10 tahun dengan imbal hasil atau yield sekitar 4,5%. Suku bunga 10 tahun Treasury telah meningkat 1,36% sejak Mei, ketika Bank Sentral Amerika Serikat mengumumkan akan mempertimbangkan untuk memangkas pembelian obligasi. Rata-rata harga pembiayaan dalam bentuk dolar di kawasan ini naik 5,83% pada September, dari rata-rata kenaikan 4% pada 2012. Pihak berwenang Filipina berusaha untuk menjaga yield saat ini, ujar Desmond Son, manajer pendanaan Western Asset Management Co. Menurut dia, masih terdapat harapan bahwa Treasury yield Amerika Serikat akan meningkat lebih tinggi pada tahun ini. Selanjutnya yaitu yang kedua, perpajakan. Filipina menganut sistem perpajakan yang sama seperti Indonesia, yaitu Sole Assistance System. Filipina memberlakukan pajak yang tinggi untuk memproduk rokok dan minuman keras. Pajak tersebut merupakan tambahan yang lumayan besar untuk pendanaan negara. Filipina memiliki resiko pendapatan pajak terhadap PDB sebesar 12,3%. Pada tahun 2011, rasio tersebut meningkat melampaui Indonesia. Selanjutnya yang ketiga yaitu ikatan politik dan ekonomi. Filipina merupakan anggota aktif dari PBB sejak penerimaannya pada 24 Oktober 1945. Filipina juga merupakan negara pendiri ASEAN dan merupakan pemain aktif dalam APEC, Uni Latin, dan anggota dari Grup 24. Filipina juga merupakan sekutu Amerika Serikat, tetapi juga merupakan anggota dari gerakan non-blok. Yang keempat yaitu inflasi. Laju inflasi mencapai titik rendah sejak bulan September 2019. Kantor Statistik Nasional Filipina hari ini melaporkan bahwa inflasi bulan Maret hanya 2,6%, menurun dari 2,7% di bulan sebelumnya. Rendahnya kenaikan harga tembakau, minuman beralkohol, pakaian, serta properti menjadi faktor penyebab lambatnya laju inflasi Filipina bulan Maret. Negara tersebut mencapai rekor inflasi terendah pada bulan September 2019 sebesar 2,2%. Terima kasih. Tingkat perkembangan ekonomi. Filipina terkenal dengan pertanian padi bukitnya, yang diperkenalkan kira-kira 2000 tahun lalu oleh suku Batak. Padi-padi bukit tersebut terletak di lereng-lereng gunung Ifugao dan berada di ketinggian 5000 kaki DPL. Luasnya mencakup 4000 mil serta diusahakan secara tradisional tanpa penggunaan pupuk. Ia dinyatakan sebagai warisan dunia oleh UNESCO atau Badan PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan. Pada tahun 98, ekonomi Filipina, sebuah campuran dari pertanian, industri ringan, dan jasa pendukung, mengalami kemunduran sebagai akibat dari krisis finansial Asia dan cuaca yang buruk. Pertumbuhan jatuh ke 0,6% pada tahun 98 dan 5% pada tahun 97, tetapi kembali ke sekitar 3% pada tahun 99 dan 4% pada tahun 2000. Pemerintah telah menjanjikan untuk terus mereformasi ekonominya untuk membantu Filipina standing dengan perkembangan negara industri Asia Timur. Tingkat pendidikan. Filipina menetapkan bahwa pendidikan wajib yang mesti ditempuh para siswa dan siswi di negara itu adalah 13 tahun. Kebijakan itu diambil sebagai salah satu kunci mengurangi angka kemiskinan. Selama ini, sistem pembelajaran di Filipina hanya mengenal 6 tahun belajar di sekolah dasar serta 4 tahun di sekolah menengah. Dengan undang-undang yang baru, siswa wajib masuk taman kanak-kanak selama 1 tahun sebelum duduk di bangku SD. Selanjutnya, pemerintah juga meminta pengelola sekolah menengah menambah waktu belajar dari 4 tahun menjadi 6 tahun. Siswa harus mengikuti pendidikan tambahan jika akan melanjutkan ke perguruan tinggi.
Budaya. Budaya Filipina mendefinisikan kekhasan unik dari seluruh dunia. Kekayaan dalam budaya membuatnya sangat berbeda dan lebih menonjol dari negara lain. Filipina memiliki beragam warisan budaya, seni, tradisi, dan bahasa yang diucapkan. Negara ini memiliki museum tak terhitung yang mengambil akun untuk evolusi sejarah dan budaya yang luas bangsa, dengan gereja-gereja, museum, dan galeri tersedia di seluruh kepulauan Filipina dan ditemukan di kota-kota kunci yang berbeda dari provinsi.